Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Doaku semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Maaf jika dubbing suaraku masih tidak enak terdengar ya teman-teman, karena memang flu-nya ini benar-benar belum sembuh teman-teman. Beberapa hari terakhir ini aku juga mendengar kabar teman-teman itu banyak yang sakit, terutama sakit flu dan batuk gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang sehat tetap jaga kesehatan ya, yang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di videoku kali ini aku akan sharing kegiatanku. Ini adalah 3 hari sebelum keberangkatan Kak Hilal ke pondok teman-teman. Jadi rencananya aku mau bikin acara selamatan kecil-kecilan sebelum Kak Hilal berangkat ke pondok. Nah ini aku minta tolong suamiku untuk antar ke pasar. Aku mau belanja beberapa keperluan yang mau aku pakai untuk membuat nasi box ya teman-teman. Jadi rencana aku mau memasak kurang lebih 35 nasi box untuk acara selamatan Kak Hilal sebelum berangkat ke pondok nanti. Nah ini aku udah sampai di pasar, aku langsung menuju ke ibu-ibu penjual ikan asin. Lanjut aku ini ke abang-abang yang jual kelapa parut ya teman-teman, dan aku juga mampir ke ibu-ibu yang jual tahu dan tempe. Untuk saat berbelanja di pasar, aku tidak record semuanya ya teman-teman, karena tahu sendiri bahwa belanjaan banyak masih harus pegang kamera, itu agak ribet juga ya. Nah singkat cerita, ini aku udah sampai di rumah, dan ini beberapa hasil belanjaanku tadi di pasar. Ini aku tadi dibantuin Umi untuk potong-potong tempenya, dan ini telurnya juga udah tadi digorengin sama Umi. Di sini maaf aku tidak record karena kebetulan Umi lagi tidak pakai hijab, dan kebetulan juga bateraiku waktu itu lowbat ya teman-teman. Jadi rencana aku mau bikin 35 nasi box. Nah isinya itu nanti ada urap, sayuran urap seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada telur balado, tahu tempe nanti di bumbu terik atau bumbu kuning gitu ya teman-teman. Terus nanti ada ikan asinnya juga, seperti itu. Nah ini H-1 aku udah siapin semuanya yang bisa aku masak sekarang, dan sisanya baru aku masak besok pagi, karena rencana aku mau bagi nasi boxnya ini ke tetangga sebelah kanan kiri aja ya teman-teman. Itu sekitar pagi ya teman-teman, biar bisa dimakan untuk sarapan. Yang pertama aku mau bikin bumbu untuk tahu tempe yang dibumbu terik ya teman-teman. Nah di sini aku lagi menghaluskan ketumbar dan juga merica, masing-masing satu sendok makan aku haluskan. Sebenarnya lebih enak pakai yang bubuk ya teman-teman, tapi karena aku nggak ada jadi aku haluskan dengan ulekan seperti ini. Kemudian nanti ini mau aku blender bersama bumbu-bumbu yang lain ya. Untuk bumbu terik atau bumbu kuning, di sini aku punya bawang putih 10 siung, kemudian bawang merah 15 siung. Kemudian ada kunyit kurang lebih 3 cm. Nah, ini aku potong-potong. Kemudian ada jahe 3 cm juga. Dan yang terakhir ini ada kemiri kurang lebih 1 genggam ya, teman-teman. Selanjutnya ini mau aku blender tapi sebelum aku blend aku beri minyak goreng terlebih dahulu ya. Untuk minyak gorengnya secukupnya aja dikira-kira. Oke, ini bumbunya sudah halus, langsung aja aku mau tumis bumbu untuk tahu tempenya ya teman-teman. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku memakai serai 3 batang, daun jeruk 3 lembar, daun salam 3 lembar. Kemudian aku juga pakai lengkuas kurang lebih 3 cm. Oh iya, dan tadi aku juga menambahkan sedikit kayu manis ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku mau tumis-tumis bumbunya sampai bumbunya harum dan wangi ya teman-teman. Oke, bumbunya sudah harum, sudah wangi. Selanjutnya aku masukkan udang ya teman-teman. Aku tambahkan udang biar lebih lebih sedap aja ya.
Oke, ini bumbunya sudah matang teman-teman. Selanjutnya aku masukkan tahu potongnya di sini dan juga aku masukkan tempenya ya teman-teman. Nah, ini di sini ada kejadian. Aku tuh tadi dari awal sudah khawatir kira-kira ini wajannya itu cukup apa enggak gitu ya teman-teman. Karena memang aku tidak punya alat masak yang ukurannya besar. Karena jujur aku belum pernah masak dengan porsi yang banyak ya teman-teman. Ini baru pertama kalinya. Dan ternyata benar sepertinya ini terlalu penuh dan kayaknya aku harus ganti tempat teman-teman. Nah, di sini akhirnya aku memakai panci rencana yang mau aku pakai untuk mengukus nasi ya teman-teman, karena emang ini salah satu alat masak yang terbesar yang aku punya teman-teman. Oke, selanjutnya ini yang di wajan aku tuangkan semua ke panci kukus ini teman-teman, dan itu di bawah wajannya sudah ada yang sedikit gosong teman-teman, karena aku tadi terlalu penuh sehingga tidak bisa mengaduknya sampai bawah. Oke, selanjutnya ini aku tambahkan air ya teman-teman. Nanti ini aku mau masak sampai airnya menyusut dan bumbunya nanti meresap ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih bumbu-bumbu dulu. Aku tambahkan 1 sendok makan garam, 3 sendok makan gula pasir, dan aku juga tambahkan 1 bungkus Royco rasa sapi. Nah, ini mau aku masak, aku tutup dulu biar bumbunya meresap sempurna ke dalam tahu dan tempenya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahu tempenya matang, di sini aku mau siapkan bumbu untuk balado telurnya. Di sini aku memakai 15 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, dan juga cabai merah keriting sebanyak kurang lebih 25 biji ya, dan itu sebelumnya sudah aku rebus dulu biar nanti warnanya bisa cantik, warnanya bisa merah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini karena blenderku kecil jadi aku untuk ngeblendnya bertahap ya teman-teman. Sementara aku blend dulu bawang merah, bawang putih, dan sebagian cabai merahnya. Oke, selanjutnya ini aku tambahkan 7 butir kemiri dan aku juga masukkan sisa cabai yang belum aku blend tadi. Jadi cabenya itu aku memakai 25 biji cabai merah keriting, dan aku juga memakai cabai cabai galak di sini ya kalau aku sebutnya ya, biar agak ada pedes-pedesnya sedikit gitu teman-teman. Selanjutnya ini aku mau tambahkan tomat, 3 butir tomat, dan aku akan blend bersama dengan bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman. Kemudian aku mau cek tahu tempenya dulu. Nah, ini aku cek airnya ternyata masih lumayan belum menyusut. Sepertinya tadi aku kebanyakan kasih air teman-teman, padahal nanti ini mau aku kasih santan ya, harusnya tadi airnya dikit aja. Tapi nggak apa-apa, setelah aku icip ini sepertinya aku mau tambahkan bumbu lagi teman-teman. Di sini aku tambahkan 1 bungkus Masako rasa sapi lagi. Aku juga tambahkan garam, ini 3 sendok takar kecil, ini kurang lebih setengah sendok makan ya teman-teman. Dan aku juga tambahkan gula pasir, di sini aku tambahkan lagi 2 sendok makan. Oke, ini mau aku aduk-aduk lagi dan aku akan tutup lagi, aku masak sampai airnya menyusut ya. Lanjut ke bumbu untuk balado telurnya. Selanjutnya aku tambahkan bumbu aromatiknya. Di sini aku pakai 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan 2 cm lengkuas. Setelah ditumis sampai harum, kemudian aku menambahkan bumbu. Di sini aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok makan garam, dan kemudian aku kasih juga sedikit gula merah teman-teman. Tak lupa aku tambahkan 1 bungkus Masako rasa sapi. Nah, ini kemudian aku tambahkan air secukupnya ya teman-teman, dikira-kira aja. Kemudian kita rebus sampai mendidih ya. Nah, ini tadi aku icip masih kurang, jadi aku tambahkan lagi 1 bungkus Masakonya teman-teman. Oke, kalau rasa sudah sesuai, langsung aja kita masukkan telur rebus ya teman-teman, yang sebelumnya udah aku goreng terlebih dahulu. Jadi kenapa digoreng? Biar nanti nggak hancur waktu kita masak, karena di sini tuh waktu kita membolak-balik telurnya itu rawan pecah atau rawan hancur teman-teman. Maka dari itu antisipasinya yaitu aku goreng dulu telur yang udah aku rebus tadi. Nah, ini telur baladonya sudah matang, dan untuk tahu tempenya airnya juga udah menyusut ya teman-teman. Lanjut, ini mau aku matikan dulu kompornya untuk yang telur baladonya. Lanjut untuk tahu tempenya, ini mau aku masukkan santannya ya teman-teman.
Nah, untuk telur baladonya ini mau aku turunin dulu karena kompornya mau aku pakai untuk mengukus kelapa parut ya. Ini nanti untuk bumbu urapnya. Nah, di samping kelapa parut itu aku juga sekalian kukus untuk bumbunya, yaitu ada bawang putih, juga cabai dan kencur. Oke, selanjutnya ini aku mau goreng ikan asin. Aku pakai ikan asinnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mau aku goreng, mau aku lapisi dengan tepung beras. Jadi tepung berasnya hanya aku cairkan dengan air, tidak aku bumbuin karena ikannya sudah asin ya teman-teman. Nah, ini ikan asinnya setelah aku goreng seperti ini ya. Jadi ikan asin ini paling enak dimakan dengan nasi urap. Makan nasi urap tanpa ikan asin itu seperti ada yang kurang rasanya ya. Alhamdulillah urusan di dapur sudah beres. Jadi Hamin satu itu aku menyelesaikan masakan telur balado, kemudian tahu tempe bumbu kuning, bumbu terik. Kemudian aku juga udah goreng ikan asin dan aku juga udah kukus kelapa parutnya. Nanti mau aku bikin sekalian bumbu urapnya ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku mau lipat-lipat kardusnya biar besok pagi itu lebih ringan pekerjaannya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sambil menemani aku lipat kardus, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semua yang dari tadi udah klik videoku ini dan udah tonton videoku sampai ke detik ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang baru saja mampir di channel Cerita Ma ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak putra dan putri yang saat ini tinggal di kota kecil, Kota Kendal, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa ya bantu dan dukung terus channel Cerita Mima ini dengan cara like, komen, juga subscribe-nya ya teman-teman. Nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru aku. Boleh juga di-share ke media sosial teman-teman semua jika dirasa videoku ini bermanfaat ya. Video itu seperti aku sedang bicara ya. Nah, itu memang aku lagi bicara sama Dek Bita. Jadi Dek Bita tuh ngajakin ngobrol aku ya teman-teman. Jadi seolah-olah tuh aku kayak bicara sendiri ya. Oh ya, dan ini tuh hari Kamis malam Jumat, di aku tuh malamnya ada acara tahlil, pertemuan rutin tahlil ibu-ibu di kampungku ya teman-teman. Jadi seminggu sekali kita ada acara tahlil, dan ini aku mau ikut acara tahlil dulu di tetanggaku ya teman-teman. Di pekerjaan sementara aku tinggalin dulu, dan alhamdulillah tadi sebagian besar udah beres ya. Di acara tahlil ini juga diadakan arisan ya teman-teman. Nah, ini sebagian besar ibu-ibu sudah datang dan sudah dibagi lembaran pembacaan Asmaul Husna. Jadi biasanya kita baca Asmaul Husna, kemudian tahlil, dan nanti yang terakhir itu biasanya arisannya ya teman-teman. Nah, ini masing-masing pada bawa kipas karena cuacanya memang panas banget teman-teman. Jadi di setiap tahlil itu selalu disediakan kipas seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah pulang dari acara tahlil tadi teman-teman. Jadi aku lanjut mau terusin pekerjaanku yang terpending. Jadi aku mau bikin bumbu urapnya malam ini juga. Nah, ini kelapanya udah aku kukus tadi ya teman-teman bersama bumbunya. Di sini bumbunya ada cabai merah keriting, kemudian ada cabai rawit, bawang putih, dan juga kencur. Ini mau aku haluskan dulu ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku tambahkan terasi. Di sini aku pakai terasi setengah sendok makan. Kemudian aku tambahkan garam. Garam aku pakai 1 sendok teh. Dan kemudian aku juga pakai micin, sedikit micin ya teman-teman. Karena katanya Umi pakailah micin sedikit aja nggak apa-apa gitu. Jadi aku ikutin aja ya teman-teman. Singkat cerita, ini bumbunya udah halus teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan daun jeruk. Aku pakai 5 lembar yang batang daunnya udah aku buang. Selanjutnya ini aku tambahkan gula merah dan aku haluskan seperti ini. Nah, ini bumbunya udah ready teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, sesuaikan dengan lidah masing-masing dan selera masing-masing. Oke, selanjutnya ini bumbunya mau aku campurkan ke kelapa parut yang udah aku kukus tadi ya. Dan selanjutnya ini mau aku kukus lagi biar bumbunya lebih awet, tidak cepat basi ya teman-teman.
Dan ini tuh di keesokan paginya teman-teman. Jadi ini aku mau mengukus nasi. Tadi udah aku aron dulu sebelumnya dibantuin Umi. Dan ini aku tinggal masukkan ke panci kukusnya. Nah di kompor sebelah itu aku lagi rebus air. Rencana mau buat rebus sayuran-sayurannya ya teman-teman. Nah ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya aku mau mulai rebus sayurannya. Yang pertama aku mulai dari tauge dulu ya teman-teman. Aku mulai dari tauge dulu karena biar nanti air rebusannya tidak terlalu berwarna pekat ya teman-teman. Selanjutnya habis tauge ini aku rebus wortel, habis wortel kemudian kacang panjang, dan yang terakhir setelah kacang panjang baru aku rebus daun kenikir teman-teman. Oh ya, dan tips biar sayuran tetap berwarna hijau, setelah diangkat dari rebusan langsung dimasukkan ke air dingin ya teman-teman. Nah ini tadi di sela-sela aku rebus sayuran, aku bersihkan daunnya dulu teman-teman. Ini daunnya rencana mau aku pakai untuk bungkus nasinya nanti. Alhamdulillah ini pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Semua makanan sudah ready, udah matang semua dan tinggal packing aja ya teman-teman. Nah ini aku mau kumpulkan dulu semua lauknya di satu tempat seperti ini biar nanti lebih enak waktu aku memasukkannya atau menata di mika sebelum aku masukkan ke boxnya ya atau kardusnya. Nah untuk lauknya sudah selesai semua aku tata di mika. Selanjutnya ini aku mau tata nasinya dulu. Jadi nasinya aku cetak di tempat mangkok seperti ini dan aku taruh di atas daun pisang, baru aku lipat dengan cara seperti ini biar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Oh iya, untuk nasi tadi aku masak 3,5 kilo ya teman-teman. Jadi 3,5 kilo itu bisa menjadi 35 porsi dengan cetakan nasi seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada yang kurang, jadi aku tadi juga udah masak nasi lagi di Magicom atau rice cooker ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini langsung aku tata nasinya di mika ya teman-teman, dan kemudian ini yang terakhir aku tambahkan ikan asin di atasnya. Nah selanjutnya setelah semua isiannya lengkap, aku taruh mika ini ke dalam box atau kardusnya teman-teman seperti ini. Dan alhamdulillah ini aku selesai semua packing itu sekitar pukul 7 pagi teman-teman. Jadi lumayan agak terlambat sedikit ya, padahal tadinya aku pengennya tuh aku bagiin sekitar pukul 6 atau setengah 7 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini agak terlambat karena apa? Karena aku sambil ambil video ya teman-teman. Dan teman-teman pastinya tahu ya, sesama konten kreator bagaimana ribetnya kalau kita masak sambil ambil video. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini juga belum terlambat banget. Nah sebelum nasi box selamatan ini kita bagi ke tetangga sekitar, ini kita doa bersama dulu ya teman-teman. Doa bersama dipimpin oleh suamiku langsung, dan di sini suamiku berdoa untuk kebaikan Kak Hilal apapun itu. Doa kami sebagai orang tua semoga Kak Hilal diberikan kemudahan kelancaran segala urusannya saat menimba ilmu di pondok nanti ya, dan semoga diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat insya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya saatnya bagi-bagi nasi box selamatan buat Kak Hilal ini ya teman-teman. Dan ini aku bagi ke tetangga sekitarku aja, kanan kiri dan sekitar gang deket rumahku aja ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga aktivitasku hari ini, yaitu aku masak 35 box nasi urap untuk acara selamatan Kak Hilal sebelum berangkat ke pondok ya teman-teman. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang pengen bikin nasi box, bisa juga dengan cara yang aku share di video ini ya teman-teman. Oke, sebenarnya sampai di sini dulu video cerita Mima hari ini. Semoga videoku ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.